Kenapa kita ngomong kebangsaan, guys? Supaya kita tahu bagaimana kita menjadi warga negara, menjadi warga bangsa di tengah-tengah kebinekaan bangsa kita yang banyak sekali, ya kan? Banyak suku, banyak ras, banyak agama, apa namanya? Banyak daerah, ya kan? Pulau-pulau, banyak gitu tuh. Nah ini tricky kita ini, ya kan? Ini susah-susah gampang kita hidup sebagai bangsa yang jadi supaya kita jangan ngomong tentang golongan masing-masing terus guys kan ya. Kalau kita hanya ngomong terkotak oleh kelompok kita saja, golongan kita saja, kita berarti kita belum mengerti apa itu yang namanya kebangsaan. Nah, gitu. Kalau kita ngomong kebangsaan berarti kita ngomong bangsa, golongan-golongan yang menjadi satu sebagai sebuah bangsa. Jadi itulah keluarga kita, keluarga besar kita, ya kan? Saudara-saudara kita sebangsa. Gitu. Dan kita bisa menjadi saudara sebangsa karena kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya kan? Karena kita sama-sama manusia. Dan manusia itu harus saling memperlakukan dengan adil dan beradab, guys ya. Nah, gitu. Kalau kita adil, beradab kepada semua orang, ya kan? Kalau kita adil dan beradab kepada semua orang, maka kita dapat bersatu. Begitu ujungnya. Ujung-ujungnya begitu. Oke ya. Jadi kalau kita bisa adil dan beradab, maka kita bisa bersatu dengan semua orang, bisa berdamai. Kita akan saling menghormati kemerdekaan. Apa itu saling hormati kemerdekaan? Karena kita sama-sama menjunjung tinggi pri kemanusiaan, pri keadilan, ya kan? Karena kita ini kan sama-sama manusia, jadi kita harus karena kita nggak ketemu di titik keyakinan misalnya gitu ya, maka kita ya ketemunya di kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu harus gimana? Harus adil dong sesama manusia, harus beradab dong. Pri kemanusiaan, pri keadilan, saling hormati kemerdekaan, toleransi, ya menghormati corak masing-masing untuk hidup sesuai dengan kepercayaan dan cara berpikir, ya kan, supaya kita bisa hidup sebagai sebuah bangsa. Kalau kita tidak bisa begitu, kita nggak bisa hidup sebagai sebuah bangsa. Kita hidup menurut golongan masing-masing aja gitu loh. Dan akhirnya kalau kita hidup menurut golongan kita masing-masing, berarti kita bermusuh-musuhan, berpecah belah, ya rebutan, sikut-sikutan, ya kan, saling incar, nanti saling, bisa ujung-ujungnya bisa saling memusnahkan loh. Ya karena kita apa namanya ideologi kita, idealisme kita adalah kebangsaan, kita harus menjadi bangsa. Ya bangsa kita adalah beraneka ragam gitu loh. Bangsa kita bukan golongan kita saja atau ras kita saja atau agama kita saja menjadi golongan apa namanya bangsa kita itu. Tapi kita ini sebagai bangsa yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di Sumpah Pemuda, ya kan? Di Kongres Pemuda II, di mana kita berkumpul di situ, rakyat Nusantara berkumpul ya atas nama rakyat Nusantara bersatu, bukan atas nama daerah masing-masing, bukan atas dasar kerajaan masing-masing, tapi atas nama rakyat dari Sabang sampai Merauke yang ada di bawah kolonialisme Belanda, ingin merdeka, mempunyai keyakinan bahwa kemerdekaan itu hak semua orang, hak segala bangsa, ya kan? Hak semua suku warga negara, hak semua individu, hak semua bangsa, hak semua golongan, jadi harus saling menghormati, baik di tingkat bangsa, tingkat kelompok-kelompok, golongan, maupun tingkat antar individu, guys ya. Jadi kemerdekaan itu luar biasa. Kita mempunyai nilai yang paling basic adalah di situ. Yang paling basic adalah di situ. Di situ dari titik itulah kita berangkat untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berlepas diri dari penjajah, bangsa yang mau hidup sesuai dengan nilainya sendiri, sesuai dengan punya pemerintahnya sendiri, punya negaranya sendiri, yang berdikari, berdaulat secara politik, ekonomi, budaya, dan mempunyai kepribadian sendiri gitu kan. Hidup dengan kepribadian sendiri, dengan nilai-nilai kita sendiri, nggak didikte sama penjajah gitu kan, nggak nyontek-nyontek bangsa lain gitu. Ini yang harus kita miliki sebagai kita harus bangga seperti itu ya. Kita bangga mempunyai nilai-nilai khususnya nilai kemerdekaan yang turun juga nilai kebangsaan. Kemerdekaan itu saling hormat menghormati, sedangkan kebangsaan itu mau bersatu dengan semua kelompok yang ada di Indonesia, baik suku, ras, dan agama, menjadi kita memandang itu, kita memandang diri kita semua itu yang beraneka ragam itu
bangsa gitu loh. Bangsa kita itu bukan bangsa kita, kelompok kita saja gitu kan. Bukan golongan agama kita aja, bukan golongan suku atau ras kita saja guys. Tapi benar-benar ya bangsa. Jadi kita itulah namanya berpikir kebangsaan guys ya. Kebangsaan. Kita berpikir kebangsaan seperti itu. Ya, jadi kita berpikir kebangsaan itu lebih tinggi daripada kita berpikir menurut kelompok golongan masing-masing guys ya. Kenapa dia lebih tinggi? Karena persaudaraannya lebih luas ya. Persaudaraan kemanusiaannya itu lebih luas daripada persaudaraan menurut kelompok dan golongan masing-masing. Iya kan? Makin luas persaudaraan kita dengan sesama manusia, makin tinggi kita mengesahkan Tuhan, guys. Nah, ukuran kita mengesahkan Tuhan itu adalah seluas apa kita bersatu, ya kan? Kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, berarti kita memandang bahwa kita sama-sama berasal dari asal yang sama. Berarti kita bisa bersatu, kan? Bisa bersatu, bisa mencari titik temu supaya kita bisa bersatu, tidak berat sebelah gitu kan. Harus mencari titik temu, dan titik temu itu harus adil kepada semua, berkeadilan sosial, ya kan, tidak lebih mementingkan kelompok sendiri, golongan sendiri, memandang diri paling benar, ya orang lain tuh rendah gitu kan. Nah itu semua yang kayak gitu-gitu ditiadakan. Ya pemisahan manusia ditiadakan kalau kita bicara kebangsaan gitu ya. Kebangsaan misalnya, kebangsaan dalam pengertian agama ini menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia gitu loh. Dan sekali lagi kita menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, gitu kan? Nilai kemerdekaan kita junjung tinggi banget gitu. Karena nilai kemerdekaan ini berarti saling hormat menghormati guys. Menghormati kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan. Karena manusia itu kan dia diciptakan pertama dia punya kemerdekaan sejak kelahirannya loh, ya kan? Makanya zaman dulu tuh waktu Nabi Muhammad datang nggak boleh tuh orang-orang Quraisy tuh misalnya mengubur hidup-hidup anak perempuannya tuh, karena semua orang manusia laki perempuan itu dia harus dihormati hak azazinya untuk hidup gitu kan, untuk hidup karena dia diciptakan oleh Tuhan, dia harus mau nggak mau harus dihormati kemerdekaannya. Jadi manusia diciptakan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal dan bersinergi ujung-ujungnya gitu, bersatu, kerjasama, tolong menolong, gotong royong. Ujung-ujungnya kan begitu guys, ya kan? Bukan berbeda-beda itu, berbeda suku ras agama itu bukan berarti membuat sukunya atau rasnya mendominasi yang lain-lain, kan? Bukan kayak begitu. Bukan kayak begitu. Ya tapi untuk supaya saling kenal mengenal, saling melengkapi, saling take and give, ya kan, memelihara hubungan silaturahim, memelihara hubungan kasih sayang satu sama lain dengan saling memahami kekurangan dan kelebihan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan itu sangat wajar dan itu adalah sunatullah dan itu adalah memang begitu manusia itu diciptakan, punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada orang yang benar-benar dia sempurna gitu kan, lebih dalam segala hal tuh nggak ada. Ya manusia itu diciptakan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Justru kelebihan dan kekurangan itulah supaya manusia itu bisa saling melengkapi, saling tergantung satu sama lain. Tapi tergantung bukan dalam arti penjajahan gitu ya. Tergantung maksudnya saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan, saling menyempurnakan gitu kan. Ya itulah manusia diciptakan oleh Tuhan tuh begitu. Ya bersuku-suku bersuku-suku berbangsa-bangsa, bahkan punya perbedaan bangsa, perbedaan bahasa tuh. Ya bahasa itu bukan hanya bahasa komunikasi ya, tapi juga bahasa dalam hal prinsip. Misalnya bahasa kita tentang konsepsi kita tentang Tuhan, itu juga bahasa ya. Berbeda-beda bahasa tentang Tuhan gitu kan. Bukan hanya terminologi Tuhannya ya, bukan hanya arti kata Tuhan itu yang berbeda, tapi juga konsepsi kita tentang Tuhan masing-masing berbeda. Misalnya Tuhan itu misalnya Tuhan itu ini gitu kan. Nah kita kan mempunyai sudut pandang masing-masing. Dari sini dia ngelihat Tuhan dari ke sana gitu ya. Yang ada di sini dia ngelihat Tuhan ke sana sudut pandangnya. Yang dari sini dia ke sana.
Begitu juga narcissistic gitu kan. Itu guys, jadi Tuhannya sih tetap ini juga gitu kan. Cuman sudut pandangnya banyak, makanya banyak konsepsi tentang Tuhan. Kadang-kadang konsepsi kita tentang Tuhan ini beraneka ragam ya. Maksudnya jaraknya itu ibaratnya perbedaannya itu seperti perbedaan antara timur dan barat, soalnya kayak nyambung gitu guys. Bahkan ada yang perbedaan itu seperti langit dan bumi atau bumi dan langit gitu kan. Benar-benar nggak nyambung gitu loh. Tapi apapun perbedaannya, nyambung nggak nyambung, kita cuma ngomongin ini, ya kan? Ya ini objek yang kita omongin gitu. Tuhannya dia juga nggak ganti-ganti, nggak beda gitu loh. Yang beda hanya, nah makanya berbeda-bedanya bahasa itu adalah ujian buat kita guys. Sampai hanya karena beda bahasa, terus lalu kita terkotak-kotak gitu loh. Manusia terkotak-kotak hanya karena beda bahasa, hanya karena beda warna kulit, hanya karena beda konsepsi tentang Tuhan, hanya karena beda macam-macam itulah ya kan. Ya, nggak boleh kan. Manusia juga ada yang lemah, ada yang kuat ya. Yang kuat ada diciptakan yang kuat bukan untuk menginjak yang lemah, tapi untuk menolong yang lemah, menjadi penolong yang buat yang lemah gitu guys. Dan yang lemah ya dia harus apa namanya bekerja sama dengan yang kuat ini, mereka saling tolong menolong kan begitu kan. Begitu juga laki dan perempuan. Itu kan perbedaan juga tuh ya. Jadi bukan ya laki dan perempuan diciptakan bukan misalnya si laki itu untuk menjadikan si perempuan itu jadi laki atau si perempuan menjadikan si laki jadi perempuan. Enggak, mereka bersatu, tolong menolong, saling melengkapi dengan keadaannya masing-masing kan gitu kan. Baru ada manfaatnya itu persatuan ya kan. Penyatuan itu baru ada manfaat kan begitu kan. Jadi manusia itu diciptakannya kayak begitu. Jadi ketika kita punya Pancasila ya guys ya, kita punya Pancasila. Pancasila itu ada 3 sila itu yang menjadi sila pemersatu. Ya secara khusus gitu ya, yaitu sila 1, sila 2, sila 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya walaupun kita beraneka ragam agama, kita satu bangsa gitu loh, satu bangsa, satu negara gitu, satu wilayah, satu kebangsaan, satu kenegaraan, satu ideologi, satu cita-cita sosial yang hidup pelaksana api unggun, like a burning fire, nah, gitu loh. Terus ini juga gitu, ya berbeda-beda cara berpikir tentang kebenaran gitu ya, tentang kebenarannya manusia gitu kan. Tapi yang penting kita itu harus adil dan beradab kepada semua orang, gitu kan. Harus saling memperlakukan dengan adil dan beradab. Jangan sampai kehadiran kita di tengah-tengah orang banyak gitu ya, menjadi ancaman atau menjadi kerugian buat orang, ya kan? Menjadi yang merusak perdamaian, yang mengacak-acak kesejahteraan gitu kan. Jadi kehadiran kita itu harus benar-benar menjamin semua aman, semua damai, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam. Itu kita jadi harus aman gitu, keadaan kita harus aman ya. Kehadiran kita di tengah-tengah orang banyak itu benar-benar harus aman buat orang lain. Itulah sebabnya kita dipersatukan, ya kan, dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ini sebenarnya dia satu gitu ya. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah pengkerucutan daripada ketuhanan yang Maha Esa guys, ya kan? Ya kan? Jadi ketuhanan dan kemanusiaan itu 2 hukum yang paling basic gitu ya di dalam berkehidupan. Ya kan? Supaya manusia itu bisa bersatu, bisa tidak saling merugikan, tidak saling mengancam gitu kan, tidak saling memusnahkan dan lain-lain. Ya, jadi hubungan antara hubungan antara ketuhanan dan kemanusiaan itu, ketuhanan itu kan dia bicara kebaikan ya, bicara kebajikan, kebaikan, cinta kasih. Nah, itu ketuhanan. Bukan ngomong kejahatan, kebencian segala macam, enggak. Tapi kita mengambil kerangka ya atau lingkaran gitu kan. Kita mengambil frame yaitu kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Itu bicara ketuhanan ya kan. Nah, dan dia itu mengkerucut menjadi kemanusiaan, yaitu adil dan beradab. Gitu kan? Kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu mengkerucut menjadi adil dan beradab. Jadi kalau kita memperlakukan orang dengan adil, dengan beradab, ya kan, orang terjamin keamanannya, orang tidak kita rugikan, orang tidak terancam sama cara berpikir dan keyakinan kita kan.
Itu itu namanya kita sudah mencintai manusia lain karena Tuhan, ya kan? Berarti kita mencintai manusia lain karena Tuhan. Kita mencintai sesama manusia, guys, ya kan? Ya enggak, Pak Surahman, Pak Edi Suhartono, Pak Andi, uh, Elis Marcella, Mbak Lia, Wildan Syah, oke. Ya kira-kira gitu guys ya. Jadi kita harus bangga nih bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, ketuhanan. Dan ada ketuhanan itu ada yang Maha Esanya, ya kan? Ada yang Maha Esanya. Maha Esa itu maksudnya bahwa Tuhan itu esa gitu loh. Maksudnya seperti tadi yang saya bilang bahwa walaupun kita beraneka ragam agama gitu ya, konsepsi kita, sudut pandang kita tentang Tuhan, cara kita mengartikan Tuhan, tapi Tuhannya kan satu, itu aja kan gitu kan. Yang berbeda kan sudut pandang kita masing-masing aja. Kalau yang menciptakan alam semesta ini kan nggak mungkin banyak Tuhan kan, ya kan? Karena kalau dia banyak Tuhan nggak mungkin nanti dimiliki dan dipelihara, dirawat oleh Tuhan yang banyak kan gitu kan. Nggak mungkin kan. Nanti kacau alam semesta ini. Kalau masing-masing Tuhan punya hukum alam yang berbeda-beda gimana? Ya. Tapi hukum alam yang berbeda kan nggak ada. Semua hukum alam dari ujung sononya alam semesta sampai ke ujung satunya lagi alam semesta itu universal ya, satu. Makanya dia seimbang. Seimbang ya, tidak kacau. Dia hidup ya kan, terpelihara. Ya, manusia aja yang suka ngerusak tuh. Oke guys ya. Jadi kira-kira begitu. Esa itu jadi kalau kita berarti kita esa mengesakan Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan itu esa, berarti kita apa? Kita bersatu di atas kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Jadi mengesakan Tuhan itu bersatu. Tapi bersatunya di atas dasar apa? Kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Nah itulah ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana kita sempurnakan persatuan kita itu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Saling menghormati kemerdekaan itu kemanusiaan. Saling menghormati kemerdekaan, ya kita berperi kemanusiaan, berperi keadilan, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dua hukum inilah, ya dua nilai inilah yang membentuk persatuan Indonesia, itu, yang mendasari, yang mendasari persatuan Indonesia itu. Ya enggak. Jadi sehingga terbentuklah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang satu kesatuan walaupun dia beraneka ragam. Ya bangsa yang satu kesatuan. Ya, nggak bisa dibagi-bagi. Makanya karena dia nggak bisa dibagi-bagi, dia satu kesatuan, makanya negara juga nggak bisa jadi negara bagian guys. Negara-negara bagian gitu nggak bisa guys ya. Negara kita negara kesatuan. Tuh. Ya enggak? Ya, Dayseekers, Blitz, pengguna sekitar. Hi guys, selamat join, oke? Ya, jadi gitulah ya. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia, begitu nilainya sangat tinggi. Nilai-nilai kita, dan kita tuh lebih tinggi loh dari bangsa-bangsa lain, bro. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya sebut lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain? Karena ya, contoh ya, kita ini mempunyai pernyataan konstitusional atau prinsip di dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita, yang mana mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tuh, nggak ada loh bangsa atau negara di atas dunia ini yang ngomong seperti Indonesia gini, ya. Walaupun katanya hak asasi manusia, demokrasi dan lain-lain, mereka tuh masih berwatak imperialis ya, masih berwatak suka ikut campur urusan bangsa lain, masih berwatak menginvasi bangsa lain, ya baik secara halus maupun secara kasar gitu kan, secara akal-akalan gitu kan. Kalau kita enggak, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Yang diciptakan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam suku, ras, dan agama. Untuk saling kenal mengenal, untuk bersatu, untuk bersinergi. Ya bukan untuk perang, bukan untuk saling dominasi, bukan untuk sikut-sikutan.
Karena nggak mungkin selesai urusannya kalau kita dengan jalan saling paksa, saling mangsa gitu ya. Tidak akan selesai, apalagi sekarang zamannya apa? Zaman senjata-senjata pemusnah massal. Ya kan? Coba aja tuh dulu ingat waktu itu. Amerika Serikat yang katanya punya senjata-senjata yang paling canggih di atas dunia ini. Ditantang sama Korea Utara perang nuklir, dia nggak berani. Ya kan? Dia nggak berani guys. Ya kenapa? Karena bahaya gitu. Sama juga bunuh diri semua gitu. Kalau Korea Selatan sih ayo, ayo aja Korea Selatan. Korea Utara maksudnya, sorry. Jadi Korea Utara sih ayo, ya. Emang gue takut kata Korea. Ya, justru yang takut tuh Amerika tuh waktu itu. Dan pura-pura berani gitu kan. Ya jadi kayak begitulah guys. Kayak keren banget nih kita punya apa namanya kepribadian. Yang semua itu kan nanti ujung-ujungnya jadi kepribadian kita. Pancasila itu ya kan dengan tiga sila pemersatunya tadi dengan sila apa namanya desain untuk mendesain kepemimpinan Indonesia itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sehingga menghasilkan demokrasi yang terpimpin. Ya, demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan, kerakyatan, republik berkedaulatan rakyat. Itu tuh, republik. Memang republik ini katanya kita ambil dari bahasa asing gitu ya. Tapi sebenarnya republik itu lahir secara alami dan di kejadian dan kelahiran kita sebagai bangsa Indonesia ya kan. Karena kenapa kerakyatan? Karena ketika kita berkumpul di Sumpah Pemuda, kita itu yang berkumpul tuh rakyat Nusantara, rakyat bersatu, bukan pemimpin-pemimpinnya yang mewakili gitu, raja-raja gitu kan. Jadi atas nama rakyat, atas nama apa namanya organisasi organisasi kepemudaan yang masih kedaerahan gitu kan, dan ada juga partai-partai politik dia bersatu, jadi rakyat yang bersatu itu. Makanya ya udah kita kerakyatan, dan itu sebagus-bagusnya politik yang namanya kerakyatan itu. Dan memang orang-orang suci terdahulu dia arahnya itu menuju kepada kerakyatan, bukan kepada kerajaan. Kerajaan itu sifatnya sementara dalam dunia kepemimpinan sebenarnya guys ya. Sebenarnya sementara itu yang namanya kerajaan itu. Karena kenapa kerajaan itu kan kepemimpinan tunggalistik. Kepemimpinan tunggalis satu orang mempunyai wewenang yang sangat besar gitu ya. Sehingga bisa bisa terjadi kesewenang-wenangan pada akhirnya gitu kan. Sangat rawan terjadi kesewenang-wenangan. Itu dibuktikan oleh seorang nabi bahkan menurut orang Islam gitu kan. Nabi Daud, dia melakukan kesalahan besar karena wewenangnya begitu besar sekali. Karena dia seorang raja gitu kan. Raja Israel gitu kan. Sehingga karena dia wewenangnya kepemilikan, wewenang dan segala macam begitu besar, begitu mutlak gitu kan. Sehingga dia melakukan kesalahan yang fatal gitu kan. Yaitu ya Anda tahulah ceritanya lah. Di dalam Al-Quran itu diceritakan secara samar-samar lah gitu kan. Mungkin untuk jaga nama baiknya Nabi Daud ya. Diceritakan bentuk perumpamaan lah gitu. Tapi itulah yang namanya kerajaan itu bukan untuk selama-lamanya. Dia harus berdinamis menjadi lebih tinggi lagi apa namanya ke politik atau kepemimpinan itu ya. Bentuk kepemimpinan yang selaras dengan alam semesta itu dia harus berdinamis menuju kepada kerakyatan. Nah, gitu. Menuju kepada kerakyatan. Bahkan menjadi pemimpin tuh harus pemimpin yang melayani, guys ya. Terima kasih ya yang tap-tap. Oke. Bahkan itu apa namanya? Thank you Mbak Eka Yuliana ya. Terima kasih. Thank you. Ya, jadi memang apa namanya pola kerajaan itu pola sementara sifatnya. Dia harus berdinamis menuju kepada levelnya lebih tinggi, yaitu kepada level kerakyatan. Dan pemimpin itu bukan hanya dia hanya harus membela rakyat gitu kan. Tapi dia juga harus benar-benar merendahkan dirinya di hadapan rakyat. Ya, misalnya dia harus memimpin seperti ya pelayan gitu loh. Contoh oleh Nabi Isa misalnya. Nabi Isa dia ada orang-orang yang dia pimpin situ murid-muridnya. Dia
ganti bajunya dari bajunya yang biasa menjadi pakaian hamba gitu ya, pakaian seorang hamba gitu kan. Jadi dia seolah seperti kayak hamba gitu kan. Dan dia mencuci kaki murid-muridnya dicuci guys ya. Dicuci, maksudnya kebalikan dari zaman dulu itu kan ada tuh guru yang dicuci kakinya sama murid. Bahkan setelah si murid mencuci kaki si guru, itu palanya si murid itu diinjak pula nih sama si guru nih. Tandanya dia harus bertunduk apa di bawah si guru kan. Tapi Nabi Isa beda dia. Yesus kalau bahasanya kawan-kawan kita yang Kristen guys ya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Ini adalah eh, apa namanya analogi atau ajaran tentang kepemimpinan yang melayani gitu guys ya. Nah, ini sama seperti negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia apa? Republik berkedaulatan rakyat. Tuh. Jadi keren banget ya, kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Jadi sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Itu satu ya. Sebaik-baiknya, walaupun dulu pernah ada kerajaan apalah gitu kan, kepemimpinan tunggalistik gitu, yang paling baik kepemimpinan itu adalah yang kerakyatan, yang membela rakyatnya, yang memberi makan, yang mendidik, yang membuat rakyatnya itu menjadi hidupnya itu uh, bermanfaat ya untuk sesamanya secara internal maupun sesamanya keluar eksternal gitu. Dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan itu adalah kedaulatan rakyat, guys. Jadi kedaulatan rakyat itu artinya yang berdaulat itu adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang berdaulat ya, rakyat dari Sabang sampai Merauke seperti kita kayak ini kedaulatan rakyat Indonesia berdaulat. Itu akibat dari terjadinya pemindahan kekuasaan. Ketika kita menyatakan proklamasi, itu otomatis kita memutus ikatan dari si kolonial atas diri kita dan atas tanah air kita dan atas pemimpin kita kan gitu kan. Dan juga kita kekuasaan si kolonial itu berpindah ya dari tangannya dia ke tangannya rakyat Indonesia ya kan. Otomatis kan kayak begitu ya. Sehingga kita ini penguasa di bangsa Indonesia adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Makanya rakyat Indonesia itu berdaulat, kedaulatan rakyat gitu ya. Jadi itu kenapa dari mana itu yang namanya kedaulatan rakyat. Jadi bukan cuma sekedar ayo kita sepakati kedaulatan rakyat yuk, enggak, bukan. Tapi itu mengikuti alur sebab akibat dalam sejarah kita, dalam kelahiran kita gitu. Jadi enggak teori-teori, benar-benar kejadian kita sendiri. Karena dia itu kejadian diri kita, maka itu adalah hikmah Tuhan ya. Jadi hikmat Tuhan, karena itu dari kejadian kita sendiri. Bukan kita nyontek teori ngikutin bangsa lain gitu ya. Tapi dari kelahiran dan kejadian sebab akibat dalam sejarah kita, dan kita mendapatkan hikmat Tuhan sesuai dengan kelahiran dan kejadian kita, bahwa kita adalah bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi, maka kita harus menjadi satu kesatuan. Ya, kalau kita menjadi negara, kita harus menjadi negara kesatuan. Nggak bisa kita menjadi negara serikat, dosa kita menjadi negara serikat, karena bukan kelahiran kita kalau itu. Nah, gitu tuh. Keren kan bangsa kita ini? Dan berkedaulatan rakyat, ya. Jadi kalau berkedaulatan rakyat itu apa maksudnya? Itu rakyatlah pemilik atau pewaris daripada negeri ini, bukan raja, bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan ras tertentu, suku tertentu, enggak. Bukan pihak tertentu yang menjadi dominan, yang mendominasi atau yang menduduki, bukan ya. Tapi rakyat Indonesia yang merdeka dan dia mempunyai kedaulatan atas tanah airnya. Gitu ya. Itu kedaulatan rakyat Indonesia itu seperti itu. Jadi kita murni gitu, bukan nyontek, bukan teori, tapi benar-benar hikmat yang kita dapat dari kelahiran kita, diberikan oleh sejarah, diberikan oleh alam, diberikan oleh Tuhan kepada kita, diberikan oleh kelahiran kita atas karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atas diri bangsa kita. Karena mungkin dulu kita pernah mengalami penjajahan ratusan tahun, menderita, penderitaan yang sangat panjang, miskin, bodoh, terkebelakang, ya kan? Itu Tuhan sudah kasihan sama bangsa kita. Sudah terlalu lama kita menderita. Sudah terlalu lama kita dipecut sama Allah gitu kan, sama Tuhan gitu. Nggak tahu apa dosa kita dulu ya. Mungkin nenek moyang kita dulu melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah gitu, sehingga kita jatuh di dalam penjajahan.
yang sangat panjang. Tapi justru dari penjajahan yang sangat panjang inilah kita kemudian menjadi bangsa yang belajar yang banyak gitu ya, yang jiwanya itu dilatih sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga dia dikaruniai suatu prinsip di suatu nilai gitu, nilai kemerdekaan di satu sisi, kebangsaan di sisi lain, dan dikasih proklamasi ibaratkan mutiara yang bongkahan mutiara gitu ya, atau bongkahan berlian gitu ya, yang menjadi titik nol daripada kebangsaannya, menjadi titik nol daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah proklamasi. Jadi maksudnya titik nol adalah dari mana dulu kita datang sebelum proklamasi, bagaimana kita menjadi Indonesia di proklamasi, dan menjadi negara seperti apa kita setelah proklamasi ini, kan begitu. Itu maksudnya proklamasi itu titik nol, guys. Ya, jadi makanya Indonesia ini adalah tentang proklamasi, gitu ya, tentang proklamasi. Dan Pancasila itu adalah semangat proklamasi sebenarnya. Ya, kita harus apakan proklamasi kita? Pancasila. Ya, gitu ya. Pancasila yang dipakai untuk menyelenggarakan proklamasi kita itu. Pancasila dijadikan negara, dijadikan dasar negara proklamasi. Kita harus membentuk negara proklamasi dan dasarnya adalah Pancasila. Nah, gitu maksudnya. Oke guys ya, jadi keren. Indonesia ini keren banget. Saya sangat sangat bangga dengan Indonesia gitu ya. Sangat kadang-kadang bulu saya merinding kalau ngomong kayak gini. Sangat bangga, terharu, ya kan. Apalagi kita bisa menyadarinya kayak begini. Nah, makanya guys ya, untuk bisa kita ngomong seperti saya ini, untuk bisa berpikir seperti saya ini, kalian bisa mengikuti sebuah pelatihan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kita dari Rumah Kebangsaan Pancasila, guys ya. Coba kalian cari Rumah Kebangsaan Pancasila, ada yang namanya Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Itu adalah napak tilas menyusuri titik-titik sejarah yang penting ya di masa perjuangan kemerdekaan kita itu. Sehingga kita memahami siapa kita sebagai bangsa dan mau kemana kita sebagai bangsa. Kita paham gitu, kita mengerti, dan itu sangat menyenangkan, sangat membanggakan sekali, dan sangat membuat hati kita menjadi penuh gitu ya, membuat kita menjadi puas gitu kan, karena kita mengenali siapa diri kita gitu. Kita sangat bersyukur gitu ketika kita mengenali diri kita, memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa dalam bentuk negara kita nanti ke depan sampai 1000 tahun itu seperti apa, negara seperti apa yang harus kita bangun. Siapa kita pas kita lahir di proklamasi itu sehingga kita menjadi bahan baku atau syarat daripada kita mendirikan negara itu, bahan baku yang seperti apa, syarat negara seperti apa kita itu sehingga kita menjadi negara yang seperti sekarang gitu. Keren guys ya. Kalau coba kalian ikuti deh, namanya Napak Tilas Kebangsaan on the Spot, itu keren banget. Napak Tilas Kebangsaan on the Spot, ya kan? Kita on the spot itu maksudnya titik-titik sejarah maksudnya ya. Jadi kita napak tilas menyusuri titik-titik sejarah yang penting. Insya Allah titik-titik sejarah ini titik sejarah keramat bagi kita bangsa Indonesia. Kenapa keramat? Ini perjalanan keramatnya bangsa Indonesia karena di dalam rentangan perjalanan itu yang kita datangi titik-titik sejarahnya nanti, itu kita itu kayak dikadar gitu ya sama Tuhan ya. Kayak kita dikasih ukuran gitu ya. Dari dikasih ukuran lalu kita menjadi bangsa yang baru, yang unik gitu ya, yang unik, dan dia harus menjadi bangsa yang punya negara yang unik, negara dunia baru, negara yang punya nilai-nilai yang baru, negara-negara pendobrak pola-pola yang lama yang sudah usang dan tidak berguna, bahkan bisa merusak kehidupan bersama gitu ya. Itu didobrak sama oleh kehadiran bangsa Indonesia dengan polesan baru dari alam semesta ini gitu ya. Nah, pikiran seperti itu bisa dapat kalian rasakan, lihat ya, seperti kita benar-benar merasakan sebagai pelaku-pelaku sejarah guys. Coba deh datangin itu Napak Tilas Kebangsaan on the Spot dari Rumah Kebangsaan Pancasila guys. Oke ya, jadi itu sekilas tentang ini, tentang bagaimana kalian bisa belajar mengenali siapa kita dan mau kemana kita dalam bentuk pelatihan. Karena kalau kita baca gitu kan, mungkin kita nggak tahu yang mana dulu yang harus kita baca, terus apa hasilnya, bagaimana kesimpulan akhirnya. Mungkin sulit buat kita kayak gitu. Tapi kalau kalian ikutin arahan daripada
apa namanya, para instruktur dari apa namanya, Rumah Kebangsaan Pancasila ini dengan wisata edukasi napak tilas kebangsaan on the spot, ya. Kalian diajarin untuk mengenal siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, dan itu dimulai dengan memahami pembukaan Undang-Undang 45. Jadi alur kejadian bangsa kita dari sebelum proklamasi dan setelah proklamasi itu kita harus nggak ujuk-ujuk Pancasila guys ya, tapi harus melihat kepada pembukaan Undang-Undang 45, yaitu mulai dari paham kita tentang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan dan visi kemerdekaan kita, pernyataan kemerdekaan kita, dan bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita dengan punya negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, guys. Wow, keren nih pokoknya. Jadi kesadarannya itu luar biasa gitu, kayak kita dapat terinspirasi sedemikian rupa itu, guys. Bangga sekali kita sama diri kita sebagai bangsa ya. Dan kita akhirnya memahami siapa kita sebagai bangsa itu maksud dalam pengertian begini, guys. Jadi kita nanti akan sangat kita sangat bertoleransi jadinya ya, karena kita sudah paham kita siapa gitu. Oh, kita ini bangsa Indonesia yang satu kesatuan, walaupun kita beraneka ragam tapi kita satu kesatuan, gak bisa dibagi-bagi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, berbhinneka tunggal ika, kan seperti itu tuh ya. Dan kita dipersatukan, dijembatani oleh nilai yang sangat tinggi, yaitu nilai yang ilmunya tinggi banget, yang setara dengan cinta kasih, yaitu kemerdekaan, guys. Kemerdekaan, paham kemerdekaan. Ya, kemerdekaan ialah hak segala bangsa penjajahan dan itu ininya, contohnya gitu. Tapi turunannya itu banyak banget. Ya, turunan dari paham kemerdekaan, nilai kemerdekaan hingga kepada norma kemerdekaan. Makanya proklamasi itu disebutnya sebagai stat fundamental norm gitu ya, norma fundamental daripada negara kita. Ya, kalau Pancasila itu kan dasar negara, atau Weltanschauung gitu kalau bahasa ininya ya, bahasa politik, bahasa asingnya kan gitu. Tapi dia norma yang pertama-tama sekali menjadi norma itu proklamasi gitu loh. Yang pertama-tama sekali menjadi hukum maksudnya itu proklamasi. Sehingga proklamasi ini karena dia pertama-tama menjadi hukum, dia bisa mengadakan Indonesia yang belum ada. Kenapa dia belum ada? Karena masih di bawah penjajah ya, dia belum merdeka, belum ada. Maka ketika kita menyatakan proklamasi, otomatis Indonesia itu menjadi ada, menongol di permukaan, bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain gitu. Dan membuat si kolonial itu kaget, ini udah menongol di Indonesia nih, kan gitu guys ya. Nongol Indonesia ini kan gitu. Sehingga Indonesia lahir nongol itu ya, artinya tanah air kita merdeka, bangsa kita merdeka, atau rakyat Indonesia itu merdeka, dan pemimpin kita juga bisa menjadi pemimpin kita, bisa mengatur, menata kita menjadi sebuah negara gitu. Karena sudah terputus semua tali-talinya si penjajah, tali-tali setan itu ya, si penjajah itu yang mengikat diri kita, yang mengikat tanah air kita, yang mengikat pemimpin-pemimpin kita juga sudah putus. Nah, itu. Sehingga kita bisa mendirikan negara kita sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, gitu guys ya. Keren deh pokoknya. Aku tuh merinding gitu ya, dan terharu gitu ya. Agak-agak kayak pengen nangis gitu guys. Ya, bangga soalnya. Bangga sekali sama bangsa kita, negara kita, negara dunia baru. Kita punya pakem revolusi guys. Pakem revolusi yang diajarkan oleh para pendiri bangsa kita nih. Kayak para pendiri bangsa kita yang progresif, revolusioner, visioner ya. Progresif itu maksudnya nggak mentok sama pola-pola lama yang sudah usang gitu ya, progresif. Dan revolusioner itu dia mendobrak pola-pola lama itu gitu. Didobrak ya, dihancurin pola-pola lama itu. Misalnya menghilangkan pemisahan manusia gitu kan, supaya kita bisa berbhinneka tunggal ika guys. Karena berbhinneka tunggal ika itu lebih tinggi daripada kita hidup bergolong-golongan, berpecah belah, berkelompok-kelompok, yang satu saling membanggakan, yang saling membanggakan diri terhadap yang lain. Aku yang paling baik, aku yang paling benar, kamu nggak lebih baik dari aku, nggak lebih benar dari aku. Jadi ujung-ujungnya apa? Pengen paling berkuasa, gitu. Mau berkuasa dan mau mewarisi negeri ini. Ujung-ujungnya kan di situ kan, ya, mengaku paling benar, paling baik, paling suci segala macam itu. Ujung-ujungnya di situ ingin yang berkuasa, gitu. Ingin yang paling tinggi kekuasaannya, ingin memiliki ingin memiliki semuanya gitu. Itu kan ujung-ujungnya. Jadi kita ngapain sih saling rebut-rebutan siapa yang paling benar kan?
buat apa? Ayo yang kita urus itu bagaimana caranya supaya kita bersatu, berbhinneka tunggal ika, walaupun kita beraneka ragam, kita dapat bersatu sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga besar, sebagai orang-orang yang satu saudara gitu loh. Supaya kita bergotong royong, tolong menolong, membangun. Kalau kita pecah belah musuh-musuhan, kapan kita bisa membangun? Kita habis energi kita untuk gontok-gontokan, ya kan? Gontok-gontokan, ya, eh, kerusakan dan lain-lain itu guys. Ya. Jadi halo Mbak Rimanafe, Satu Rasa, Aminahum, Eka Yuliana. Ya, terima kasih sudah join. Jadi gitu guys, bangga kita punya negara seperti Indonesia, punya bangsa seperti Indonesia ini. Ya, jadi mari kita berpikir kebangsaan, bangga dengan kebangsaan, ya, bangga dengan persaudaraan kita yang sangat luas persaudaraannya karena lintas agama, lintas suku, lintas ras kita bisa berbhinneka tunggal ika menjadi satu kesatuan itu mantap keren banget. Dan persatuan kita yang seperti itu, yang satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, nggak bisa dibagi-bagi, satu keluarga besar, ya kan? Kayak tubuh yang satu, umat yang satu bahkan, umat Indonesia kata Bung Karno gitu. Itu menentukan bentuk dari politiknya kita tuh. Ya, menentukan bentuk dari politiknya kita. Politik itu maksudnya eh, pola kepemimpinan gitu loh. Pola pemerintahan, pola kepemimpinan. Ya, bagaimana kita melaksanakan kepemimpinan Indonesia? Yaitu demokrasi, ya kan? Demokrasi yang terpimpin, tentu saja ya. Demokrasi yang terpimpin, kita terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan. Karena kita ini rakyat berdaulat, dan rakyat itu yang berdaulat itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bentuk persaudaraan kita yang kayak gitu juga sangat menentukan bagaimana ekonominya kita, guys. Ekonominya seperti apa? Bagaimana cara kita berbagi kesejahteraan itu maksudnya. Bagaimana kita berbagi kesejahteraan? Bagaimana kita saling tolong menolong, gotong royong, membangun kesejahteraan kita bersama dan kita bagi-bagi. Nah, gitu tuh. Supaya kita semua tuh sejahtera, supaya kita tuh makmur, adil makmur, damai sejahtera gitu, guys. Itu jadi menentukan itu. Ya, jadi sosialismenya kita menentukan bagaimana politiknya kita dan bagaimana ekonominya kita. Dan sosial, politik, ekonomi ini kalau disatuin gitu kan, dia menjadi kebudayaan guys. Ya, dia menjadi kebudayaan, menjadi budayanya kita tuh, menjadi perilaku, menjadi mindset, menjadi perasaan, menjadi spiritualitas gitu kan, menjadi perbuatan kita guys. Ya. Sehingga itulah menjadi kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu bukan hanya bicara tarian, nyanyian daerah gitu ya, apa namanya seperti kerajaan-kerajaan. Bukan cuma itu, tapi cara kita karakter bangsa kita itu, cara kita berbuat, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita spiritualitas kita gitu kan. Apa yang menjadi spiritualitasnya kita, apa yang menjadi perasaan kita gitu, apa yang menjadi mindset kita, itulah menjadi karakter. Dan itu melahirkan sebuah kebudayaan. Dan itu adalah hasil dari kombinasi dari sosial, politik, dan ekonomi kita itu. Menjadi satu, melahirkan sebuah kebudayaan yang luar biasa, berkeadilan sosial, mendasarkan diri, mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, dan saling memerdekakan, saling menjamin kemerdekaan, yang gak mau menjadi orang yang merugi buat orang lain, tidak mau merugikan orang lain, tidak mau mengancam orang lain, tidak mau, apalagi mau memusnahkan orang lain, gak bakal gitu loh. Jadi seperti itu kerennya kita itu guys. Ini kebudayaan tuh. Dan kebudayaan kita yang seperti itu yang menjadi kepribadian kita. Jadi kalau kita ditanya, apa sih kepribadian Pancasila itu? Ya itu tadi, Pancasila itu menjadi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan itu menjadi kepribadian gitu. Jadi jangan kita ngomong butir-butir kalau Pancasila itu. Kita ngomongnya sosial, politik, ekonomi, budaya. Sosialisme ala Pancasila, sosialisme ala Indonesia, politik ala Pancasila, ala Indonesia, ekonomi ala Indonesia, ala Pancasila, dan akhirnya membentuk suatu kebudayaan Pancasila, kebudayaan Indonesia, dan itu menjadi kepribadian kita, dan kita menjadi berbudi pekerti luhur dan menjadi apa namanya masyarakat yang adil, makmur, damai, sejahtera, ya kan, dan hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa guys. Woi mantap sekali, merinding aku tuh. Merinding banget aku. Iya guys ya. Jadi keren, bangsa kita ini keren. Yakin deh kalian ya pokoknya. Kita semua ayo kita yakin,
kita bangga nih sama bangsa dan negara kita. Kita berterima kasih nih kepada para pendiri bangsa kita, para pahlawan kita, para pejuang kemerdekaan kita, termasuk mereka yang mempertahankan kemerdekaan dulu waktu penjajah mau kembali merebut kemerdekaan kita itu, mereka mempertahankan kemerdekaan kita sehingga kita memperingati Hari Pahlawan, ya kan? Dan proklamasi kemerdekaan kita tuh harus kita pertahankan, guys. Bagaimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan kita? Dengan menjadikan proklamasi kita ini sebagai dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu loh. Jadi proklamasi ini harus kita tuangkan dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana sudah disusun dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 45 ini ada sosial, politik, ekonomi, budayanya, dan ini harus kita install kayak kita menginstall aplikasi itu dalam HP kita masing-masing, guys, ya. Supaya dia menjadi mekanisme yang bekerja sedemikian rupa, yang mencetak kita menjadi masyarakat yang luar biasa, ya, berbudi pekerti luhur, gitu, beda dari bangsa-bangsa yang lain, ya kan, dan bisa mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keren, guys, keren banget gitu. Nah, untuk kalian bisa berpikir seperti aku kayak gini, aku saranin kalian ikutin napak tilas kebangsaan on the spot yang dilaksanakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila, guys. Kalian bisa cari di Rumah Kebangsaan Pancasila, mereka menjalankan napak tilas kebangsaan on the spot gitu loh. Napak tilas kebangsaan on the spot, ya. Dan ini kita tanpa terasa itu kita kayak bangkit gitu ya, semangatnya itu. Entah semangat apa ya, semangat proklamasi kayaknya sih. Semangat proklamasi kayak ada yang membakar diri kita gitu, guys, ya. Apalagi kita sampai di titik sejarah ya, tempat Bung Karno menyatakan kemerdekaan tuh. Sekarang dibikinin tugu petir, guys, ya. 17 meter di titik Bung Karno itu berdiri membacakan proklamasi kemerdekaan. Dulu itu rumahnya Bung Karno, tapi sekarang sudah diganti dengan pilar gitu ya, makanya disebut sebagai tugu proklamasi. Dan di atas itu ada petir, guys, ya. Jadi di ujung atasnya itu, ini tiang 17 meter, di atas itu ada petir gitu, guys. Ada petir di situ. Jadi seolah maksudnya adalah bahwa proklamasi kita ini berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi kayak dari langit gitu ya. Karena dia membawa nilai kemerdekaan, membawa nilai nilai kebangsaan, ya. Kebangsaan kita bukan kebangsaan yang kayak kita terlalu bangga sama kelompok sendiri gitu kan, bangsa sendiri, bukan, tapi kebangsaan yang lahir karena kita melepaskan diri kita dari penjajahan. Itu juga menjalankan perintah Tuhan juga kan, bahwa kita harus berlepas diri dari penjajahan, berlepas diri dari penindasan, harus menegakkan keadilan, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ya kan. Dan itu hanya di dalam situ adanya cinta kasih. Kalau kita enggak menjalankan itu, kita tidak dalam cinta kasih, tidak dalam nama Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan, kita menerima diri kita di koloni, yang membiarkan diri kita menderita, itu bodoh kita kalau kayak begitu. Makanya kita menjadi miskin, bodoh, dan terkebelakang, karena kita membiarkan diri kita itu neraka sebenarnya, guys, ya. Itu sebenarnya neraka, itu penjajahan, itu neraka, ya. Neraka. Kalau kita nggak menyelamatkan diri kita mati dalam keadaan seperti itu, nggak tahu nasib kita kayak apa di akhirat. Mungkin kita lebih neraka lagi di akhirat itu, karena kita tenggelam di dalam bukan nama Tuhan, guys, ya. Yang namanya kita tidak menjadi diri kita sendiri, ya, tidak mempunyai nilai yang tinggi gitu kan. Kita dijajah, diinjek-injek, diperbodoh, diperbudak kan. Kita nggak mempunyai kepribadian, nilai-nilai yang kita junjung tinggi hilang semua, tenggelam, dan kita menjadi budak robot, ya, tidak mempunyai kemerdekaan. Kita bisa diapain aja sama si penjajah itu, ya, dibikin kita mati pun nggak apa-apa, dibikin kita sampai kurus kering juga nggak apa-apa gitu kan. Dan itu kan luar biasa, guys, nggak boleh kita kayak gitu. Dan alhamdulillah, syukur sekali kita sampai di suatu titik di mana kita menjadi sadar, bangsa Indonesia menjadi sadar sebagai Indonesia yang harus bangkit, ya. Dimulai dari
pemahaman kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita mempunyai keinginan luhur untuk merdeka, kita mempunyai keinginan luhur untuk mempunyai pemimpin sendiri dari bangsa kita sendiri, kita mempunyai keinginan luhur untuk mempunyai negara sendiri yang merdeka, bersatu, beradil dan makmur, dan kita mempunyai keinginan luhur untuk menjadi orang yang berbangsa yang bermartabat, ya, mempunyai cara hidup yang beradab, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kebajikan, cinta kasih, yang memuliakan nama Tuhan, yang hidupnya itu berdasarkan dasar yang mulia, guys, ya. Wow, itu bangsa kita kayak gitu. Bangsa kita keren banget bangsa kita ini. Jadi makanya aku saranin kalian untuk coba deh, kalian cari itu Rumah Kebangsaan Pancasila, Napak Tilas Kebangsaan on the spot, ya. Kalian akan dipahamkan siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, bukan dengan teori tapi dengan menyusuri titik-titik sejarah, ya, dari Sumpah Pemuda, tempat Bung Karno menyatakan proklamasi. Nanti kita juga ada tuh sesi kita pergi ke Istiqlal dan Katedral tuh, ya kan? Ini simbol daripada persaudaraan bangsa Indonesia, walaupun dia berbeda agama tapi Bhinneka Tunggal Ika tuh. Di zaman dulu, zaman Majapahit ada tuh kan, Hindu, Siwa, Buddha, dia jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan itu dibangkitkan lagi nih dengan Istiqlal dan Katedral itu berdekatan, dan di bawahnya itu ada terowongan. Terowongan itu namanya terowongan silaturahmi, guys. Terowongan hubungan kasih sayang tuh. Kita datang ke sana, ke dua tempat itu, dan melalui terowongan silaturahmi itu, wih, rasanya mantep banget. Rasanya tuh kita nyatu banget gitu, walaupun kita berbeda agama, tapi kita kayaknya saudara, ya, saudara. Kita nggak bisa dibagi-bagi, kita harus satu kesatuan, kita harus gotong royong, kita harus tolong menolong dalam membangun kehidupan bersama. Kita nggak boleh mempermasalahkan perbedaan agama adalah urusan masing-masing, tapi kita mempunyai titik di mana kita ada membuat platform yang semua dapat berpijak di atasnya dengan baik gitu loh, guys, ya. Begitu, guys. Woi, keren pokoknya. Dan dari situ kita akhirnya menyadari bagaimana kita harus menjalankan perpolitikan kita, perekonomian kita, dan bagaimana kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa gitu. Budaya kita keren banget, ya. Dan budaya kita ini bisa membuat kita menjadi masyarakat yang pinter, guys, yang cerdas, yang hebat gitu, ya. Maksudnya kita itu jadi berbudi pekerti luhur gitu, berbudi pekerti, sangat menjunjung tinggi cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, mengasihi sama manusia karena Tuhan, bukan karena suku, ras, agama, bukan karena kelompok, bukan darah, bukan nasab, tapi benar-benar karena Tuhan, benar-benar karena kita sesama manusia, benar-benar kita ini sama, berasal dari pencipta yang sama daripada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, guys. Wih, mantap banget nih, keren banget, guys. Cari itu, Napak Tilas Kebangsaan on the spot, Rumah Kebangsaan Pancasila, guys. Oke, jadi itu yang aku cuma ingin berbagi bagaimana aku sangat bangga dengan Indonesia, aku bangga dengan menjadi bangsa Indonesia, dan aku mencintai kalian semua, akan membanggakan kalian semua, dan memuliakan kalian semua. Kita semua adalah satu bangsa, ya. Kita semua adalah satu bangsa. Kita semua harus bersatu, satu kesatuan. Dan persatuan kita itu adalah bentuk kita mengesahkan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu ya cuma Dia aja gitu loh. Nggak ada Tuhan-Tuhan lain selain dari Tuhan yang itu, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Itu karena kalau kita tidak bersatu, kita berpecah belah, bermusuh-musuhan, seolah Tuhan itu kita bagi-bagi, ya. Sehingga Tuhan itu jadi banyak gitu loh. Dan itu tidak mengesahkan Tuhan. Dan kalau bahasa Qur'annya itu musyrik, ya kan? Kalau kita benar-benar tidak musyrik, kita benar-benar mengesahkan Tuhan, ayo kita bersatu. Makin luas jangkauan dari persatuan kita, makin dalam kita mengesahkan Tuhan, gitu loh, guys. Ya, makin dalam kita mengesahkan Tuhan, makin luas kita bersatu sebagai manusia, dan kita bersatu sebagai bangsa, gitu kan. Ya, kita sebagai bangsa itu bangsa yang satu keluarga besar, dari satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi. Dan kita juga terhadap bangsa-bangsa lain, kita juga bersatu. Ya, bersatunya tapi bukan polanya bukan secara nasional gitu, ya, tapi lebih kepada persaudaraan bangsa-bangsa. Mungkin kalau dengan bangsa-bangsa lain kita berserikat, ada perserikatan bangsa-bangsa gitu, ya. Tapi kalau
dengan bangsa sendiri, walaupun berbeda suku, ras, agama, kita bukan serikat di situ, tapi satu kesatuan. Ya lebih dalam lagi persatuannya, ya lebih lebih solid lagi persatuannya gitu. Kalau dengan yang berbeda bangsa, ya kita perserikatan aja, persatuan, persatuan aja gitu, kayak rumpun pohon gitu yang bersatu bareng-bareng. Tapi kalau sebagai bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi satu pohon aja, pohon beringin misalnya gitu kan. Seperti pohon beringin, satu kesatuan gitu, satu pohon. Tapi di situ yang tinggal di situ banyak gitu. Itu guys ya, jadi luar biasa kita punya apa konsepsi berbangsa bernegara yang apa namanya yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, dan yang mana kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya membuat kita akan menjadi bangsa yang berbudi pekerti luhur, manusia insan kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan. Kita sama-sama mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, yang mana itu adalah menjunjung tinggi peri kemanusiaan, peri keadilan, ya kan? Itu adalah bentuk kita saling mengasihi karena Tuhan ya, bukan karena darah, nasab, kelompok, golongan, suku, ras, agama gitu. Bukan itu. Tapi benar-benar karena sama-sama manusia. Ya, kita saling saling mengasihi sesama manusia karena sama-sama manusia. Gitu. Urusan agama, urusan perbedaan apa gitu ya, yang nggak prinsip ya urusan masing-masing gitu loh. Yang tidak prinsip secara kebangsaan maksudnya itu urusan masing-masing aja, ya kan? Kita nggak bisa kita misalnya kamu harus jadi agama saya gitu, nggak bisa kayak gitu ya, nggak ada ujungnya sampai kapanpun. Kita dibikin berbeda bukan untuk itu. Kita dibikin berbeda untuk bersatu sambil saling menghormati perbedaan itu. Yang penting bersatunya, bukan kita dipaksa melebur gitu ya. Nah, kalau kita dipaksa melebur, itu namanya kita apa? Itu sudah pemaksaan namanya, penjajahan namanya, sudah imperialisme dan kolonialisme namanya. Kita bangsa yang menghapuskan imperialisme dan kolonialisme, guys. Ya kan? Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi Indonesia itu nggak kenal tuh negara imperium itu ya. Dulu memang kita dulu bisa jadi karena zaman Majapahit, zaman Sriwijaya kita imperium. Ya negara yang menaklukkan juga gitu ya kemana-mana gitu kan. Ya itu zaman dulu ya. Karena semua kayak begitu semua bangsa kalau dia besar, kalau dia mau jadi bangsa yang berpengaruh, yang besar, yang tidak dimusnahkan oleh bangsa lain, yang bertahan, yang hebat gitu ya, dia harus penakluk, harus jadi penakluk. Kalau enggak dia ditaklukin sama yang lain, dia dimusnahkan sama yang lain gitu. Jadi mau nggak mau itu zaman dulu, tapi itu zaman yang masih belum berperi kemanusiaan, berperi keadilan ya, belum berperi kemanusiaan, belum berperi keadilan. Jadi itu harus berdinamis itu, jadi belum fitrah banget hidupnya ya, hidupnya belum fitrah banget, belum mengesahkan Tuhan, itu belum murni gitu, belum seperti yang dikatakan oleh Hoco Aminoto, semurni-murni tauhid. Nah, gitu kan. Kalau semurni-murni tauhid, nggak ada permusuhan manusia, nggak ada pemisahan manusia itu. Ya kan? Nggak ada yang tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keadilan tuh. Ya, kalau semurni-murni tauhid ya. Jadi harus, nah, bagaimana caranya supaya semurni-murni tauhid? Kemerdekaan. Nah, gitu. Semua harus mempunyai merdeka, harus menjadi merdeka, menjadi bangsa merdeka, menjadi kelompok yang merdeka, golongan yang merdeka, individu yang merdeka. Tapi bukan dalam pengertian kita berpecah belah musuh-musuhan masing-masing gitu ya. Bukan, tapi kita bersatu dengan saling menghormati kemerdekaan. Ya, dengan bertoleransi, berdamai, ya bisa bermusyawarah walaupun kita berbeda-beda suku ras dan agama. Kita punya wakil yang beraneka ragam suku ras agama juga, tapi kita menghormati karena kebaikannya, karena track recordnya, ya karena ketulusannya, karena dia mengejar kebaikan kebajikan dan dia tidak bersikap tidak adil ya, karena dia adil kepada semua, dia berkeadilan sosial tanpa dia memandang kelompoknya atau bukan ya. Ini keren guys, ini bangsa kita tuh kayak gitu, arahnya tuh harusnya kayak gitu tuh. Itulah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Cara kita berbangsa dan bernegara tuh kayak gitu. Ya, itu Host Cokroaminoto tuh bilang semurni-murni tauhid. Sepinter-pinter siasat. Nah, gitu, sepinter-pinter siasat, sepinter-pinter politik. Apa itu kerakyatan? Ya, kita memang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kan? Bahkan kerakyatannya itu levelnya tinggi banget, yaitu kedaulatan rakyat.
ya kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Levelnya keren banget guys, tinggi banget itu. Setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat tuh. Nabi Muhammad itu menolak kepemimpinan tunggalistik yang mempunyai kuasa legislatif, yudikatif, dan satu lagi apa, eksekutif, dipegang sama satu orang. Tunggalistik dipegang satu orang kayak raja gitu ya. Ini ditolak sama Rasulullah yang kayak begini modelnya. Ditolak sama Rasulullah. Ya. Ketika malaikat bertanya sama Rasulullah, gimana dia bilang? Aku memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Oh, bukan sebagai raja sekaligus nabi, udah beda ya. Sebagai hamba sekaligus rasul. Oh, itu pola kepemimpinan. Makanya Nabi Muhammad memimpin di Madinah itu, Piagam Madinah, konstitusi Piagam Madinah, itu masyarakat Mumin Muhajirin, Mumin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, semua yang ada di Madinah itu dianggap umat yang satu loh. Umat yang satu, saudara yang satu persaudaraan semua itu. Walaupun dia beraneka ragam suku, ras, dan agama itu. Kayak kita, persis kayak Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Iya kan? Cuman zaman dulu kan masih kencang itu, masih melekat banget tuh namanya permusuhan, apa segala macam. Karena masih berlaku dunia penaklukan pendudukan, kayak gitu-gitu masih berlaku. Jadi orang sulit ya untuk bersatu lintas perbedaan itu. Makanya terjadi akhirnya kan ada pemutusan persaudaraan tuh ya, karena keterpaksaan. Tapi Nabi Muhammad pernah menyatakan atau menyampaikan yang namanya pidato ini guys ya. Sudah habis. Oke, sudah. Ya. Ya jadi kayak gitu guys ya. Ya karena sudah habis waktunya, aku mohon izin guys ya. Terima kasih sudah pada hadir, sudah pada join malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua. Dan mari kita berdoa semoga bangsa dan negara kita sempurna kemerdekaannya yang sudah diberikan oleh Tuhan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, sempurna kemerdekaan kita, sempurna kejadian negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuannya berbhinneka tunggal ika, republiknya berkedaulatan rakyat, benar-benar menjadi mindset, emosi, dan spiritualitas daripada para pemimpin dan rakyat Indonesia, ya kan? Dan didatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur atas di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Dan kita menjadi bangsa yang dapat mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, sesuai dengan pakem revolusi kita yang nomor 3 yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan kita juga dapat turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apalagi sekarang-sekarang ini sangat kita butuhkan itu semuanya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.